Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah struktur aljabar mengenai materi homomorfisme kernel dan juga grup faktor. Kelompok kami terdiri dari beberapa nama berikut ini. Baik, langsung saja materi akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi grup faktor. Definisi grup faktor adalah jika H adalah subgrup normal dari G, maka grup G grup faktor H yang terdiri dari hasil bagi H pada G disebut grup hasil bagi atau grup faktor dari G oleh H. Contohnya yaitu, biarkan G menjadi kelompok oksik seperti yang ada pada contoh 8 bagian 4.4 dengan himpunan G sama dengan E, A pangkat 2, A pangkat 3, beta, gamma, alfa, dan theta. Itu semua dapat dengan mudah dibuktikan bahwa himpunan H adalah E, gamma, theta, A pangkat 2 adalah subkelompok umum dari G. Konsep yang berbeda dari H pada G adalah H sama dengan EH sama dengan gamma H sama dengan theta H sama dengan A pangkat 2H. Itu semua sama dengan E, gamma, theta, A pangkat 2 dan AH sama dengan A pangkat 3H sama dengan beta H sama dengan alfa H, yaitu semua sama dengan A pangkat 3, beta, dan alfa. Jadi G grup faktor H itu sama dengan himpunan H, AH. Dan pada tabel perkalian untuk G grup faktor H bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, pada tabel tersebut ada hubungan yang sangat penting antara kelompok hasil bagi dari kelompok G dan epimorfisme dari G ke G kelompok G aksen lain. Oleh karena itu, teorema selanjutnya akan membuktikan bahwa kelompok hasil bagi G grup faktor H adalah gambaran homomorfik dari G. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Winarsih, NIM T 2018-7074 dari kelas Matematika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teorema 4.23, yaitu jika grup faktor maka gambar homomorfik, yang mana bunyi teoremanya yaitu diberikan G sebuah grup dan H menjadi subgrup normal dari G, pemetaan pi G, maka G grup faktor H didefinisikan oleh pi dikali A sama dengan AH adalah suatu epimorfisme dari G ke G grup faktor H. Nah, aturan pi dikali A sama dengan AH dengan jelas mendefinisikan pemetaan dari G ke G grup faktor H untuk setiap A dan B di G. Bukti: ambil sebarang A dan B adalah elemen dari G, maka pi dikali A sama dengan AH dan pi dikali B sama dengan BH. Perhatikan pi dikali A dan B sama dengan ABH. Karena H normal di G, maka AH BH. Mengingat pi dikali A dan B sama dengan P dikali A dikali P dikali B sama dengan P dikali AB. Jadi terbukti P adalah suatu homomorfisme. Nah, setiap elemen dari G merupakan grup faktor G. Setiap elemen dari G grup faktor H
merupakan koset dari H di G yang memiliki bentuk AH untuk A di G. Nah, untuk seperti itu kita memiliki Pi dikali A sama dengan AH. Oleh karena itu Pi adalah epimorfisme. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya yaitu teorema 22.1. Misalkan N menjadi subgrup normal dari grup G dan biarkan G mod N menjadi himpunan semuanya koset N dalam G. Untuk NA elemen G mod N dan NB elemen G mod N dengan NA NB sama dengan NAB. Kemudian G mod N adalah sebuah grup, disebut grup kuosien atau grup faktor dari G oleh N. Bukti. Yang pertama adalah operasi yang didefinisikan dengan baik. Kita harus menunjukkan bahwa jika NA1 sama dengan NA2 dan NB1 sama dengan NB2, maka NA1B1 sama dengan NA2B2. Dari NA1 sama dengan NA2, kami memiliki A1 sama dengan N1A2 untuk beberapa N1 elemen N. Dari NB1 sama dengan NB2, kami memiliki B1 sama dengan N2B2 untuk beberapa N2 elemen N. Oleh karena itu, A1 B1 sama dengan N2 A2 N2 B2. Tapi A2 N2 A2 inverse sama dengan N3 untuk beberapa N3 elemen N, karena N adalah subgrup normal dari grup G. Ini memberikan A2 N2 sama dengan N3 A2, sehingga A1 B1 sama dengan N1 N3 A2 B2 dengan N1 N3 elemen N. Ini membuktikan bahwa N A1 B1 sama dengan N A2 B2 yaitu sesuai. Yang kedua bersifat asosiatif. Misalkan A, B, C elemen G, kemudian NA dalam kurung NB, NC sama dengan NA dalam kurung NBC sama dengan N dalam kurung A dikali BC sama dengan N dalam kurung AB dikali C sama dengan N dalam kurung AB, NC sama dengan dalam kurung NA, NB dalam kurung NC. Yang ketiga, NE sama dengan N adalah elemen identitas. Jika A elemen G, maka NA NE sama dengan N dalam kurung AE sama dengan NA, dan NE NA sama dengan NEA sama dengan NA. Yang keempat, setiap elemen G mod N dapat dibalik. Jika A elemen G, maka NA dalam kurung NA inverse sama dengan N dalam kurung AA inverse sama dengan NE, dan dalam kurung NA inverse dalam kurung NA sama dengan N dalam kurung A inverse A sama dengan E, sehingga dalam kurung NA inverse sama dengan NA inverse. Selanjutnya saya Diana Lestari, NIM T2018-7092 akan menjelaskan tentang teorema 4.25, yaitu gambar homomorfik merupakan kelompok hasil bagi. Biarkan G dan G aksen berkelompok dengan G aksen yang merupakan sebuah gambar homomorfik dari G. Maka G aksen merupakan isomorfik ke kelompok hasil bagi dari G. Bukti. Biarkan Pi evimorfik dari G ke G aksen dan biarkan K sama dengan curve Pi untuk setiap AK di G grup faktor K, di mana θ dalam kurung AK didefinisikan oleh θ dalam kurung AK sama dengan Pi A. Pertama, kita buktikan bahwa aturan ini mendefinisikan sebuah pemetaan untuk sembarang AK dan BK di G grup faktor K. Maka AK sama dengan BK, dan kita ketahui bahwa inverse dari BK ialah B inverse K. Maka bisa kita tulis B inverse kali A kali K sama dengan K, sehingga B inverse A merupakan anggota K. Dan berdasarkan teorema 4.24 yang membahas tentang inti dari homomorfik, diperoleh Pi dalam kurung B inverse A sama dengan E aksen, dan bisa kita pisah menjadi Pi B inverse dikali Pi A sama dengan E aksen, sehingga nanti kita dapatkan Pi A sama dengan Pi B, dan θ
dalam kurung AK sama dengan theta dalam kurung BK. Maka theta ini merupakan pemetaan yang terdefinisi dari G grup faktor K ke G aksen. Kemudian kita tunjukkan bahwa theta merupakan isomorfik dari G grup faktor K ke G aksen, sehingga theta dalam kurung AK kali BK sama dengan theta dalam kurung ABK, dan berdasarkan langkah pertama yang tadi yaitu pi dalam kurung AB dan bisa kita pisah yaitu pi A kali pi B. Jadi theta dalam kurung AK dikali theta dalam kurung BK, sehingga theta adalah homomorfis. Dan untuk melihat bahwa theta adalah onto, kita biarkan A aksen sembarang di G aksen, sehingga pi adalah epimorfik dan terdapat elemen A di G seperti pi A sama dengan A aksen. Maka AK di G grup faktor K dan theta dalam kurung AK sama dengan pi A sama dengan A aksen. Maka dapat kita simpulkan bahwa setiap elemen di G aksen merupakan sebuah gambar di bawah theta. Hal ini membuktikan bahwa theta merupakan isomorfik. Baik, perkenalkan nama saya Umi Iswat Lutfia dengan NIM T20187105. Di sini saya akan menjelaskan teorema 22.2. Jika G adalah sebuah grup dan N normal grup G, kemudian pemetaan eta G memetakan ke G grup faktor N didefinisikan oleh eta A sama dengan NA. Untuk masing-masing A elemen G adalah homomorfik dari G ke G dan ker eta sama dengan N. Bukti pemetaan eta didefinisikan dengan jelas dan tepat. Jadi, jika A, B elemen G, kemudian eta AB sama dengan NAB sama dengan NA kali NB sama dengan eta A kali eta AB. Jadi, eta adalah sebuah homomorfik. Akhirnya, jika A elemen G, kemudian A elemen ker eta, jika eta A sama dengan NA sama dengan N identitas. Karena N identitas adalah elemen identitas G grup faktor N. Jadi A elemen ker eta jika A elemen N. Jadi ker eta sama dengan N. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Baik, selanjutnya saya Afifah Febrianti dengan NIM T20187096 akan menjelaskan tentang teorema homomorfik dasar. Misalkan G dan H adalah suatu grup dan misalkan theta memetakan G ke H menjadi homomorfik dari G ke H dengan ker theta sama dengan K. Lalu pemetaan pi memetakan G grup faktor K ke H didefinisikan oleh pi KA sama dengan theta A. Untuk setiap KA elemen G grup faktor K adalah isomorfik dari G grup faktor K ke H. Karena itu G grup faktor K isomorfik H. Pembuktiannya yaitu pertama kita harus memastikan bahwa pi terdefinisi dengan baik. Jika KA1 sama dengan KA2, maka KA1 sama dengan A. Maka KA1 sama dengan A2. Untuk setiap K kecil elemen K sama dengan ker theta. Jadi, theta KA1 sama dengan theta A2. Untuk theta KA1 sama dengan theta K dikali theta A1 sama dengan identitas theta A1 sama dengan theta A1. Sehingga theta A1 sama dengan theta A2. Untuk itu, theta A hanya ditentukan oleh koset K milik theta. Maksud saya, untuk itu theta A hanya ditentukan oleh koset K milik A. Jadi, pi terdefinisi dengan baik. Nah, untuk membuktikan bahwa pi mempertahankan operasi, asumsikan bahwa KA elemen G grup faktor K dan KB elemen G grup faktor K. Maka pi KA dikali KB sama dengan pi K A kali B sama dengan theta A dikali B sama dengan theta A dikali theta B
sama dengan Pi KA dikali Pi KB, seperti yang disyaratkan. Nah, jelas bahwa Pi adalah untu, karena Theta adalah untu. Tinggal membuktikan bahwa Theta, maksudnya tinggal membuktikan bahwa Pi adalah one-to-one atau setara. Oleh teorema 21.1 dijelaskan bahwa ker Pi hanya berisi elemen identitas. K identitas dari G grup faktor K. Ini benar karena jika Ka elemen ker Pi, maka theta A sama dengan Pi Ka sama dengan identitas. Oleh karena itu, A elemen ker theta sama dengan K. Jadi, Ka sama dengan K identitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mekti Suciwulandari dengan NIM T2018-786. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teorema kernel, tentang definisinya. Yaitu jika G adalah grup dengan operasi bintang dan H adalah grup dengan operasi pagar, maka pemetaan theta G terhadap H adalah homomorfis jika theta dalam kurung A bintang B sama dengan theta dalam kurung A pagar theta dalam kurung B untuk semua A, B elemen dari G. Semua isomorfis adalah homomorfis, tetapi homomorfis belum tentu isomorfis. Untuk contohnya 21.1 yaitu untuk semua bilangan bulat positif N menetapkan theta memetakan Z terhadap Zn oleh theta dalam kurung A sama dengan kurung siku A untuk setiap A elemen dari Z, maka theta dalam kurung A plus B sama dengan kurung siku A plus B sama dengan kurung siku A beda setangkup dengan kurung siku B sama dengan theta dalam kurung A beda setangkup dengan theta dalam kurung B untuk semua AB elemen dari Z. Jadi, theta adalah homomorfis. Ini adalah untu tapi tidak one-to-one. Selanjutnya, untuk 21.2, theta memetakan Z terhadap Z dari theta dalam kurung A sama dengan 2A untuk setiap A elemen dari Z. Jadi, theta dalam kurung A plus B sama dengan 2 dalam kurung A plus B sama dengan 2A plus 2B sama dengan theta dalam kurung A plus theta dalam kurung B untuk setiap AB elemen dari Z. Jadi, theta adalah homomorfis. Dan ini adalah one-to-one tapi bukan onto. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembuktian teorema 21.1 yang berbunyi, jika V memetakan G terhadap H merupakan sebuah homomorfisme, maka inti V adalah subgrup dari G. Sedemikian hingga V adalah pemetaan satu-satu atau injektif jika V memiliki anggota yang berupa EG. Yang pertama kita akan membuktikan bahwa V tadi merupakan subgrup. Kita buktikan bahwa V itu tidak sama dengan himpunan kosong. Karena G merupakan sebuah grup, maka terdapat E atau identitas di G. Dan karena V merupakan homomorfisme, maka berlaku sifat VE sama dengan E aksen. Hal ini berdasarkan teorema 18.2 poin A. Nah, maka ada E yang merupakan anggota dari inti atau kernel V itu tadi, sehingga terbukti bahwa V bukan merupakan himpunan kosong. Yang kedua, kita akan buktikan bahwa V bersifat tertutup. Ambil sembarang XY elemen V, maka berlaku Vx sama dengan E aksen dan Vy sama dengan E aksen. Akan ditunjukkan bahwa XY elemen inti dari V. Ambil V dalam kurung XY, maka akan sama dengan Vx dikali dengan Vy. Di mana Vx tadi sama dengan E aksen, maka di sini E aksen, Vy juga sama dengan E aksen. E aksen dikalikan dengan E aksen sama dengan E aksen itu sendiri. Karena Vx dan Vy merupakan elemen dari kernel V, maka
V XY juga merupakan elemen dari kernel V, sehingga terbukti bahwa inti V atau kernel V bersifat tertutup. Hal ini berdasarkan teorema 7.1 poin B. Yang ketiga, kita akan buktikan bahwa kernel V memiliki inverse. Ambil sembarang X elemen kernel V, maka berlaku Vx sama dengan E aksen. Di sini akan ditunjukkan bahwa X inverse juga merupakan elemen dari inti V. Kita berangkat dari V dalam kurung X inverse yang sama dengan V X inverse. Hal ini berdasarkan teorema 18.2 poin B yang nantinya akan menghasilkan E aksen. Karena X elemen inti V, maka X inverse juga merupakan elemen dari inti V, sehingga terbukti bahwa inti V atau kernel V memiliki inverse. Nah, berdasarkan poin A, B, dan C tadi yang sudah kita buktikan, terbukti bahwa kernel V merupakan subgrup dari G. Yang selanjutnya kita akan membuktikan bahwa V tadi merupakan pemetaan satu-satu atau injektif jika V memiliki anggota yang berupa EG. Dibuktikan dengan ambil sembarang X elemen inti V, maka berlaku Vx sama dengan E aksen. Dan di sisi lain ada sifat VE sama dengan E aksen juga, yang berdasarkan teorema 18.2 poin A. Nah, sehingga mengakibatkan Vx juga akan sama dengan VE. Maka X juga akan sama dengan E. Karena X sembarang inti dari V, maka inti V memiliki anggota yang berupa E juga, karena X tadi sama dengan E. Sehingga terbukti bahwa V adalah pemetaan satu-satu atau injektif. Saya Husnul Jannah, NIM T 2018-7057, akan menjelaskan teorema yang berkaitan dengan kernel, yaitu teorema 21.2, yang berbunyi jika G dan H adalah sebuah grup dan P yang mana G memetakan terhadap H adalah homomorfisme, maka kernel P merupakan subgrup normal dari G. Jadi yang di sini kita akan membuktikan bahwa kernel P merupakan subgrup normal dari G. Nah, kita kan sudah membuktikan bahwa kernel P adalah subgrup dari G. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa kernel P adalah subgrup normal dari G. Nah, kita akan tahu bahwa N adalah elemen dari kernel P dan G merupakan elemen dari G. Berdasarkan definisi juga, karena N merupakan anggota kernel P, otomatis Pn sama dengan identitas. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa kernel P adalah subgrup normal dari G, kita akan membuktikan bahwa P, G, N, G inverse sama dengan identitas. Nah, seperti ini langkahnya. Nah, kita P, G, N, G inverse berdasarkan definisi homomorfisme itu kan dapat dituliskan bahwa PG Pn kali P G inverse. Nah, kemudian di sini kita ganti bahwa Pn itu kan sama dengan identitas. Jadi dapat dituliskan bahwa Pg E P G inverse. Kemudian karena Pg kali E itu sama aja kan, sama dengan Pg, dapat dituliskan bahwa Pg kali P G inverse. Nah, berdasarkan sifat inverse,
maka Pg kali Pg inverse itu jadi identitas, yaitu disimpulkan dengan E. Maka terbukti bahwa kernel P merupakan subgrup normal dari G. Seperti itu. Terima kasih.